Oke, gue bahas yang pertama dari timnas Indonesia dulu lah ya, yang alhamdulillah. Waduh, keren, keren. Ya, terkait thumbnail gue jangan salah paham dulu bos ya. Gue memang bilang pemain BRI Liga 1, grassroots dari BRI Liga 1 rajin cetak gol ya. Ya, di situ ada Witan, ada Komang ya, dan juga mungkin pemain abroad, Indonesia abroad, Marcelino Ferdinand cetak 2 gol. Ini tujuan gue bukan untuk memecah belah bos, bukan. Tapi tujuan gue memang untuk memberikan semangat kepada pemain-pemain sepak bola yang berlaga di Ligue 1, kata Coach Justin ya, atau Liga 1, disponsor sama BRI ya. Itu kalau cara mainnya seperti itu ya, yang dicontohin sama Rizky Ridho, Komang, kemudian ada Witan ya, dan juga mungkin yang lain Ferrari, Fajar, itu kalian punya kesempatan berlaga membela timnas loh bos, dimana kalian menggunakan otak daripada otot ya. Karena kalau kita lihat dari sejarah kita, gue ikutin timnas Indonesia sejak zaman Kurniawan Dwi Yulianto ya. Gue sekarang udah umur 40 ya. Itu memang kita terkenal dengan individual skillnya yang luar biasa. Ali Eboy, Budi Sudarsono, wih keren bos. Bambang Pamungkas dengan jumping dan headernya itu luar biasa. Ada Ilham Jaya ya, bukan Ilhamuddin. Kemudian ada juga pemain-pemain klasik lah yang gue suka, seperti Firman Utina. Banyak. Itu terkenal dengan eksplosivitasnya ya. Tetapi memang cara bermain seperti itu untuk di zaman modern ini membutuhkan stamina 2 kali lebih banyak ya. Karena kalian menguras tenaga dengan melakukan akselerasi, gocek sana sini, lari sana sini. Ujung-ujungnya end produknya mungkin crossing maupun passingnya akan amburadul kalau kalian terlalu banyak bikin gerakan-gerakan dan lari-lari yang seperti itu. Nah sekarang di era STY, gue salut pemain-pemain grassroots BRI Liga 1 bisa mengimbangi dan juga bahkan bisa berkontribusi, mencetak gol, defense-nya sangat bagus, dan banyak banget hal positif yang dilakukan oleh STY terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Jadi itu tadi, gue hanya ingin menyemangati aja bos, bukan untuk membeda-bedakan. Karena ya gue bukan ini ya, aliran dari Bung Toel. Gue cuman pengen ya bisa kok kita ini berlaga di level Asia. Berlaga di level Asia dengan cara bermain yang dipertontonkan oleh timnas U23 maupun senior yang sekarang. Dan itu gapnya tidak terlalu jauh, men. Tidak terlalu jauh. Memang masih ada kekurangan, stamina kita sudah terlihat melemah di menit 75 atau 80, ya itu wajar. Karena kalau dari zaman dulu mah kita paling main bagus setengah babak ya, atau 20 menit di awal, sisanya kita capek gitu ya. Dan ini berbeda banget, apalagi level seperti Marcelino, kemudian Arhan yang bermain 90 plus menit, lari terus gila. Ini juga Witan ya kalau nggak salah. Itu juga luar biasa ya gaya bermainnya. Dan ini jadi benchmark atau tolak ukur buat timnas Indonesia ke depannya, supaya ketika mereka usianya bertambah, ini perlu dijaga ya, stabilitas fisik dan juga IQ-nya ya, tidak terlalu gerusak-gerusuknya. Dan gue ucapin selamat buat timnas Indonesia, bikin bangga satu Indonesia ya. Mau dulu, kalau dulu mau menang, mau imbang, mau kalah kita bangga. Tapi sekarang kok sering menang ya. Luar biasa bro, alhamdulillah. Oke. Kemudian kita akan bertemu dengan Jepang ya. Mainnya dini hari ya, semoga gue bisa bangun untuk mendukung kalian sebagai pemain ke-12, minimal ngasih doa ya. Minimal gue ngasih doa. Kemudian ada berita bagus lagi, STY kontraknya diperpanjang oleh Pak Erick Thohir oleh PSSI. Ini berita yang luar biasa, keren. Kita bikin sejarah, kita perpanjang pelatih yang tepat, kita menggunakan sistem yang tepat, cara bermain yang keren ya, disiplin pemain juga sangat bagus, tidak terpecah
konsentrasinya dengan hal-hal yang nggak penting. Oke, semoga kita bisa melaju lebih jauh lagi, minimal semifinal ya. Oke, berikutnya ke Manchester United. Nah ini, aduh, ini satu kata ya, kebangetan men. Kebangetan apa yang dilakukan oleh skuad dari Manchester United di bawah Erik ten Hag. Ini Coventry men, Coventry. Gajinya itu seluruh skuad itu hanya 200.000 pounds per bulan, seluruh skuad. Itu dikasih gaji Marcus Rashford seminggu aja masih kembali bro. Masih ada susuknya lah ya. Masih kembali 100.000 pounds. Ya, gaji Marcus Rashford 300.000 men. Per minggu. Bukan per bulan ya, per minggu. Kalau digabung total Casemiro segala macam, bisa jutaan men. Per minggu bukan per bulan. Tapi mainnya sangat tidak konsisten. Dan ini pemicunya jelas dari Erik ten Hag. Oke, kita nggak ada center back yang oke menemani Harry Maguire karena semuanya cedera kecuali Harry Maguire untuk center back ya. Tetapi ini bukan menjadi suatu alasan karena ya Coventry juga di Championship bukan peringkat 1 atau 2 men. Mereka peringkatnya mungkin di tengah atau di bawah ya. Gue nggak tahu. Tetapi ini kebangetan banget. Erik ten Hag kenapa ketika menarik Garnacho dan juga Kobbie Mainoo, stabilitas kontrol kita di lini tengah dan juga serangan itu jauh menurun. Dan ini gue harus berkatakan berkali-kali kepada Erik ten Hag, lu ngapain tarik bocah-bocah itu? Ya, pertanyaannya kebalik ini men. Lu narik bocah masih usia di bawah 20, lu ganti dengan pemain level internasional seperti Christian Eriksen. Itu level internasional loh. Anthony. Ya. Tapi kenapa kita malah kebobolan 3 men? Nih bener aja lu tarik 2 bocah diganti pemain level internasional, permainannya malah amburadul coy. Dan berita sekarang di Twitter ini berkembang, Erik ten Hag hanya dikasih sampai dengan akhir musim untuk membuktikan diri, kalau enggak cut. Gue nggak tahu ya, berita itu bener apa enggak, karena untuk mencek ten Hag MU harus merogoh kocek sekitar 10 juta pounds untuk ngasih dia pesangon. Ya, karena kontraknya kan 3 tahun ya, masih ada setahun lagi. Apakah MU mau seperti itu? Apakah MU rela kehilangan uang sebanyak itu yang harusnya bisa digunakan untuk beli pemain yang baru, men? Ya, ini sangat luar biasa. Hal-hal yang memalukan ya. Gue sebagai fans Manchester United, gue nggak pernah melihat Manchester United sangat menurun di satu pertandingan, apalagi melawan divisi Championship. Ini udah keterlaluan ya. Kumpulan-kumpulan pemain seperti Aaron Wan-Bissaka, Casemiro, ya, Anthony, itu kayak gak ada daya juang. Yang bermain ngotot dan ngeyel tuh ya Harry Maguire, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Garnacho. Ya. Sedangkan orang-orang kayak Bruno, Rashford itu nggak pernah ngasih bola ke Højlund, men. Ini harus dipertegas oleh Erik ten Hag. Pemain-pemain kreatif itu harus suplai bola ke striker. Buat apa kita beli Højlund mahal-mahal 72 juta pounds? Tapi dalam 4 pertandingan cuman dikasih servis yang 0. Ya. Shooting paling dia cuma 1 men, kalau lu perhatikan. Itu 4 pertandingan ini. Cuma 1 shootingnya. Itu gila itu levelnya. Gila banget ini. Ini harus ada perbaikan dari Erik ten Hag. Harus ada perubahan. Dan harus memilih pemain-pemain yang memang mau bermain untuk Manchester United. Ya. Rashford udah cedera, sepertinya hamstring atau apa, whatever, gue nggak mau tahu. Lu taruh Garnacho di situ, Amad Diallo di kanan, Højlund di depan. Ya, kita lihat nanti seperti apa MU beberapa match ke depan, dan ya kita masih akan pakai Casemiro sebagai center back. Wallahi, semoga ada keajaiban buat Manchester United. Sama juga, semoga ada keajaiban Indonesia melawan Jepang. Kita bisa menang. Ya, emosi gue udah campur aduk nonton 2 layar
Satu lah ya timnas saya senyum-senyum, lihat MU senyum-senyum babak pertama, kedua, habis itu gue murem men. Gue sebagai fans nggak bisa diperlakukan seperti ini ya. Ya, kita dukung kalian menonton malam-malam ya MU ini sampai pagi. Waduh, kapan Coventry kayak gini modelnya? Bego ah. Yaudah, itu dulu review gue. Punya yang belum subscribe silahkan subscribe ya kalau mau ya. Kalau mau. Kalau mau ya alhamdulillah. Dukung terus channel gue. Terima kasih gue Widi Sasongko. Salam sepak bola.